يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita sudah berpindah topik, yaitu tentang masalah isim ghairu munsharif. Namun sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang isim ghairu munsharif, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan terhadap kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kajian tentang isim ghairu munsharif itu merupakan sebenarnya materi prasyarat, ya, yang pada akhirnya berfungsi untuk memberikan penegasan bahwa yang namanya jar itu tidak harus ditandai dengan kasroh. Jar memungkinkan ditandai dengan fathah misalnya. Itu aneh, tapi itulah realitas yang terjadi. Kalau seandainya kemudian kita tidak paham tentang isim ghairu munsharif, maka kita akan menganggap aneh ketika seseorang mengatakan bi Ahmada, bi Makkata, dan seterusnya. Jadi arahnya ke sana nanti. Ya, jadi yang akan kita bahas dan akan kita kaji adalah tentang isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif. Ini penting untuk ditegaskan. Ya. Sebelumnya saya kepingin ditegaskan bahwa yang namanya tanwin, ya, yang namanya tanwin itu merupakan bagian dari tanda isim, alamatul ismi. Ini tanwin itu begitu. Jadi kalau seandainya isim kok kemudian tidak ditanwin, padahal dia tidak ada alnya, tidak dimudhafkan misalnya, itu aneh. Itu semacam itu. Jadi tanwin itu merupakan tanda bahwa itu adalah sebuah kalimat isim. Ya, sebelum masuk lebih jauh tentang isim ghairu munsharif, saya kepingin menegaskan terlebih dahulu bahwa isim itu tidak ditanwin, isim itu tidak ditanwin. Ini isim itu tidak ditanwin. Yang pertama, ketika dia ada alnya, plus al. Jadi kalau seandainya sebuah kalimat isim itu kok kemudian ada alnya, maka tidak boleh ditanwin. Atau kalau seandainya tidak ada alnya, juga tidak boleh ditanwin ketika dalam kondisi menjadi mudhaf. Ya. Tidak ada alnya, tidak dimudhafkan, memungkinkan untuk kemudian juga tidak ditanwin apabila dia termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Ya. Tidak ada alnya, tidak dimudhafkan, ya. Juga memungkinkan, juga bukan merupakan isim ghairu munsharif, memungkinkan untuk kemudian tidak ditanwin apabila dia termasuk dalam kategori isim yang mabni. Isim mabni itu tidak ditanwin. Ya. Jadi alasan kenapa sebuah kalimat isim itu kok kemudian tidak ditanwin, yang pertama karena ada alnya, misalnya adalah ar-rajulu. Kalau seandainya di sini tidak ada alnya, bunyinya adalah rajulun. Ya. Dia dalam kondisi mudhaf. Misalnya, Ibnul Ustadzi misalnya. Ibnul Ustadzi misalnya. Kalau seandainya ibnu ini tidak dalam kondisi mudhaf, maka dia harus ditanwin ibnun. Ya kan? Atau berupa isim ghairu munsharif, misalnya Ahmadu, misalnya Fatimatu, misalnya. Ini tidak boleh ditanwin. Tidak ada alnya, tidak di dalam kondisi menjadi mudhaf, tapi Ahmadu tetap harus tidak boleh ditanwin, ya, tidak boleh dibaca Ahmadun, tidak boleh dibaca Fatimatun. Kenapa? Karena ini adalah isim ghairu munsharif. Ya.
Atau isim itu kemudian tidak boleh juga ditanwin kalau seandainya dia statusnya dalam kondisi mabni. Ya. Ya, seperti lafadz huwa itu mabni, ya. Kemudian hadza dan seterusnya itu adalah mabni, pasti tidak ditanwin. Kalau seandainya kalimat itu sudah mabni, itu pasti tidak ditanwin. Ya. Bahkan kalau seandainya sesuatu yang awalnya itu kemudian dia harus ditanwin, tapi ketika statusnya menjadi mabni, berubah menjadi mabni, itu juga tidak boleh ditanwin. Contohnya, rajulun, awalnya ini adalah kondisinya mu'rab. Jadi harus ditanwin di sini. Tapi ketika dia misalnya menjadi isim la allati lafzil jinsi, menjadi la rajula, maka di sini tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Begitu. Atau misalnya karena dia menjadi munada nakirah maksudah, ya rajulu. Misalnya awalnya rajulun yang tidak dalam status mabni dan yang tidak berhukum mabni itu ditanwin. Gitu kan? Karena rajulun itu tidak ada alnya, juga tidak dimudhofkan, juga bukan berupa isim ghairu munsharif. Ya kan? Awalnya bukan mabni juga. Tapi ketika dia posisinya menjadi isim la allati linafil jinsi, ya, la rajula menjadi tidak ditanwin. Kenapa? Karena di sini statusnya mabni atau terkenal di sini mabniyun alama yunsabu bihi. Di sini ya rajulu mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Tapi yang jelas di sini mabni. Ya. Bahkan kalau seandainya kita lihat misalnya macam-macam tanwin itu, ya, misalnya begitu ya. Jadi kalau seandainya misalnya sebuah kalimat yang mabni itu bisa menjadi apa namanya? Ada istilah nanti ya tanwin tangkir, meskipun itu tidak terlalu signifikan untuk kemudian memungkinkan. Tapi jadi kalau seandainya sudah apa namanya? Sebuah kalimat isim itu intinya, sebuah kalimat isim itu apabila ditanwin itu adalah kemungkinannya adalah mu'rab. Itu semacam itu. Ya. Jadi kenapa kok kemudian sebuah kalimat isim itu kok kemudian tidak ditanwin, tidak boleh ditanwin kalau seandainya ada alnya, kalau seandainya dimudhofkan, kalau seandainya dia berupa isim ghairu munsharif, atau kalau seandainya tidak ada tiga ini, statusnya dia sebagai mabni. Pemetaan semacam ini menjadi penting menurut saya. Ya. Karena tanwin dan tidak mentanwin itu adalah kesan. Kalau seandainya kemudian misalnya seseorang itu mentanwin sesuatu yang awalnya tidak boleh ditanwin, misalnya menjadi mudhaf kok ditanwin. Berupa isim ghairu munsharif itu kok ditanwin. Misalnya ada alnya kok ditanwin. Itu kesan orang terhadap orang ini adalah, oh ini newcomer ini. Ini pendatang baru. Ya, jadi kesannya akan seperti itu. Jadi saya tegaskan, sebuah kalimat isim layaknya itu adalah ditanwin. Karena apa? Tanwin itu adalah merupakan tanda dari sebuah kalimat isim. Tapi kapan sebuah kalimat isim itu tidak boleh ditanwin? Kalau seandainya dia ditambah al. Contohnya ar-rajulu. Asalnya kalau seandainya nggak ada alnya, itu rajulun. Kalau seandainya dia menjadi mudhaf, ibnul ustadzi, ibnu menjadi mudhaf di sini. Kalau seandainya tidak dalam konteks mudhaf, ibnu di sini harus ditanwin. Ibnun. Berupa isim ghairu munsharif. Kalau seandainya bukan berupa isim ghairu munsharif, harusnya di sini ditanwin karena nggak ada alnya, juga tidak dimudhafkan. Pun juga demikian, ketika misalnya sebuah kalimat itu adalah termasuk dalam kategori mabni, itu juga tidak ada yang namanya mabni itu ditanwin. Jadi alasan kenapa kok sebuah kalimat isim itu tidak ditanwin, ya, tidak boleh ditanwin, bahkan itu ada empat ini. Yang pertama ada alnya, yang kedua dimudhafkan, yang ketiga adalah berupa isim ghairu munsharif, yang ketiga itu statusnya dia adalah sebagai kalimat isim yang mabni. Itu semacam itu. Ya, bagus. Sekarang kita lanjutkan tentang isim ghairu munsharif. Itu. Sekarang isim ghairu munsharif. Saya hanya kepingin menegaskan begini. Sebuah kalimat isim untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif itu bukan tanpa alasan. Sebuah kalimat isim disebut sebagai isim ghairu munsharif itu ada alasannya. Di mana alasan itu memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai illatani,
memungkinkan juga disebut sebagai illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Itu semacam itu. Ya. Isim ghairu munsharif itu, sebuah kalimat isim itu, jadi bisa kemudian kita rasionalisasikan. Kenapa? Karena ada alasannya. Bukan karena tidak ada alasan. Sebuah kalimat isim itu disebut sebagai isim ghairu munsharif sehingga dia tidak boleh ditanwin meskipun tidak ada alnya, meskipun tidak dalam kondisi mudhaf misalnya, itu tetap harus tidak boleh ditanwin. Itu ada alasannya. Alasan inilah yang pada akhirnya mampu kita jadikan sebagai pegangan untuk melakukan rasionalisasi. Kira-kira ini termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif atau bukan isim ghairu munsharif. Yang illatani secara umum ada dua. Ya kan? Ada yang masuk dalam kategori wasfiyah, sifat dia. Ada yang termasuk dalam kategori alamiah. Yang sifat ditambah salah satu dari yang tiga. Bisa jadi dia adalah waznul fi'li, bisa jadi ziyadatul alifi wan nuni, bisa jadi udul, ya, bisa jadi udul. Ya. Ini alasan. Jadi kalau seandainya kita menemukan sebuah lafadz yang artinya menunjukkan kata sifat, wasfiyah itu kata sifat, dan kemudian ditambah dari salah satu dari yang tiga ini, apakah itu waznul fi'li, apakah itu ziyadatul alif wan nun, apakah itu udul misalnya, itu maka ini sudah absah untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif. Misalnya, kata-katanya adalah abyadu. Misalnya, putih itu sifat. Berarti wasfiyah. Ditambah waznul fi'li. Af'alu itu adalah wazan. Af'ala itu adalah wazan untuk fi'il. Dipakai untuk isim. Jadi kalau seandainya ditanya, kenapa kok kemudian abyadu ini disebut sebagai isim ghairu munsharif sehingga huruf akhirnya tidak boleh ditanwin? Yang pertama, karena dia itu sifat. Dia itu wasfiyah. Yang kedua, karena dia itu mengikuti wazan af'ala. Af'ala itu adalah waznul fi'li. Itu begitu. Asfaru, ahmaru, itu semuanya tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dia menunjukkan kata sifat. Jadi begitu. Kalau seandainya kita sudah tahu isim dan tahu statusnya dia misalnya isim sifat, untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif harus ditambah salah satu dari waznul fi'li, ziyadatul alif wan nun, kemudian udul. Yang selanjutnya adalah ziyadatul alif wan nun. Misalnya kata-kata sakronu misalnya, artinya ini adalah yang mabuk. Yang mabuk, sakron itu. Ya, yang mabuk artinya ini. Itu seperti itu. Kalau seandainya kita lihat di sini tidak boleh ditanwin. Ini termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena sudah memenuhi persyaratan. Kok disebut sebagai memenuhi persyaratan? Kenapa? Karena sakron ini termasuk dalam kategori wasfiyah, yang mabuk. Yang kedua, dia ada ziyadatul alif wan nun ini. Ada tambahan ini alifnya, ini nun. Ziyadatul alif wan nun, ada tambahan alif dan nun. Di samping dia wasfiyah, juga ada ziyadatul alifi wan nuni. Jadi kita dengan pasti pada akhirnya mengetahui bahwa ini adalah isim ghairu munsharif, ini adalah bukan ini ghairu munsharif. Kenapa? Karena ada alasannya. Ada yang alasannya itu adalah illatani, ada yang illatun wahidatun. Illatani itu adalah dua alasan. Yang pertama itu wasfiyah ditambah salah satu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini yang pertama, bukan wasfiyah dan alamiah. Ini beda-beda, ya. Ini yang pertama, nanti yang kedua adalah waznul fi'li. Di sini muncul, di sini juga ziyadatul alifi wan nuni. Kemudian di sini ada udul. Di sini ada misalnya ta'nits, ya. Di sini ada ajam, di sini ada tarkib masji, misalnya begitu. Tarkib masji, begitu. Ya, ini yang kedua. Ya. Jadi saya tegaskan, sebuah kalimat isim disebut sebagai isim ghairu munsharif bukan tidak ada alasannya.
Itu ada alasannya. Bisa jadi alasannya itu adalah illatani, dua alasan yang ada pada kalimat itu yang kita anggap sebagai isim ghairu munsharif. Bisa jadi illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Ada satu alasan, tapi satu alasan itu dianggap menempati posisi dua alasan, sehingga yang bersangkutan meskipun disebut atau memiliki satu alasan tetap kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif. Itu semacam itu, ya. Ya. Dua alasan itu adalah yang pertama wasfiyah, yang kedua salah satu dari tiga. Jangan membacanya wasfiyah dan alamiah. Wasfiyah dan alamiah itu pilih salah satu. Sebuah kalimat itu kadang-kadang disebut sebagai wasfiyah, kadang-kadang disebut sebagai alamiah. Kapan disebut sebagai wasfiyah? Kalau seandainya dia menunjukkan kata sifat. Yang putih, itu sifat itu. Ya kan? Kemudian ada sakronu, yang mabuk. Itu sifat, ya kan? Itu semacam itu. Atau udul. Udul sederhananya bagi panjenengan diikutkan pada wazan fu'alu. Ukhoru. Ya sudah, ini artinya yang lain. Ukhoru, fu'alu, ukhoru, fu'alu. Sederhananya begitu. Nggak usah yang sulit-sulit. Ya, mengikuti wazan fu'alu itu adalah udul. Fu'alu, udul. Ya, ukhoru itu artinya yang lain. Yang lain, karena ada yangnya, maka bisa disebutkan, ini bisa disimpulkan bahwa ini adalah wasfiyah. Di samping artinya yang lain, dia mengikuti wazan fu'alu. Karena mengikuti wazan fu'alu, maka dia disebut sebagai udul. Karena dua alasan sudah berkumpul dalam ukhoru, wasfiyah dan fu'alu, yaitu udul, maka ukhoru cara bacanya tidak boleh ditanwin, sehingga bacanya adalah ukhoru, jangan ukhorun. Abyadu, dua alasan berkumpul dalam lafaz abyadu. Yang pertama wasfiyah. Kenapa? Karena dia menunjukkan sifat. Yang putih. Dan mengikuti wazan af'ala. Itu kan? Abyadu, af'ala. Kan begitu? Waznul fi'li. Dua berkumpul dalam satu kalimat isim. Itu semacam itu. Dan itu berdampak pada isim itu meskipun tidak ada alnya, meskipun tidak dimudhafkan, meskipun tidak berstatus sebagai fi'il isim yang mabni, itu tidak boleh ditanwin. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya adalah, ini wasfiyah, selanjutnya adalah alamiah. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan di sini. Termasuk yang punya alasan dua, itu adalah alamiah. Alamiah itu apa? Nama. Bisa nama orang, bisa nama bulan, bisa yang lain. Pokoknya nama. Itu semacam itu. Ketika kita meyakini bahwa sebuah kalimat itu adalah nama, nama orang, nama bulan, nama apa saja, misalnya nama benda, nama kota, dan seterusnya. Kok kemudian ada tambahan waznul fi'li? Ya. Ada orang namanya Ahmadu. Namanya Ahmadu. Ya kan? Gak boleh ditanwin. Kenapa? Karena ini memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Yang pertama adalah alamiah. Yang kedua adalah dia waznul fi'li. Ya, waznul fi'li. Kenapa kok disebut sebagai waznul fi'li? Lah iya, yang namanya af'ala itu biasanya dipakai untuk wazan fi'il. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala itu adalah fi'il. Itu semacam itu. Ada orang namanya Yazid. Yazidu. Loh ini kan biasanya fi'il ini. Yazidu misalnya. Gak boleh ditanwin di sini. Kenapa? Yang pertama, ini alamiah karena ini memang nama orang. Kemudian dia itu adalah waznul fi'li. Kok tahu waznul fi'li? Loh, Yazid itu kan zada yazidu. Ini waznul fi'li. Jadi saya tegaskan berulang-ulang bahwa sebuah kalimat isim disebut sebagai isim ghairu munsharif itu memungkinkan untuk dilakukan rasionalisasi. Ada rasionalisasinya. Ada alasan yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pijakan bahwa itu adalah isim ghairu munsharif, di mana alasannya itu ada dua, ada yang illatani, ada yang illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Yang illatani itu bisa jadi wasfiyah, bisa jadi alamiah. Wasfiyah itu namanya sifat maksudnya. Sifat dia. Jadi kita tahu bahwa itu sifat dan tidak sifat itu adalah dari sisi arti. Lagi-lagi begitu. Kalau nggak ngerti artinya ya nggak tahu kita. Itu semacam itu. Jadi ketika kita tahu artinya misalnya bahwa abyadu itu yang putih, asfaru itu adalah yang kuning misalnya, dan seterusnya, kita bisa simpulkan bahwa oh ini wasfiyah. Kok ditambah salah satu dari waznul fi'li, ziyadatul alif wan nun dan udul, maka itu kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif. Pun juga demikian. Ketika kita tahu bahwa itu adalah alamiah,
Nama apa saja itu, nama orang, nama bulan, nama tempat, dan seterusnya. Kok kemudian ada tambahan waznul fi'li? Alasan pertama adalah nama, alasan keduanya ini salah satu dari yang 6 ini. Bisa jadi waznul fi'li, bisa jadi ziyadatul alif wan nun, bisa jadi udul, bisa jadi taknits, bisa jadi ajam, bisa jadi tarkib masji. Secara umum begitu. Ketika kemudian yang namanya kalimat isim itu memenuhi dua unsur alasan itu, yang pertama itu adalah nama, yang kedua salah satu dari yang 6 ini, maka disebut sebagai isim ghairu munsharif. Contohnya adalah Ahmadu. Boleh nggak ditanwin itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena Ahmadu itu nama. Ahmad, Imam Ahmad, itu kan nama itu. Ya kan? Berarti alamiah dia. Di samping alamiah, dia adalah waznul fi'li, af'alu. Ada orang namanya Yazidu. Nggak boleh ditanwin ini. Kenapa? Karena Yazid itu dipakai untuk nama. Dan yang kedua adalah dia adalah waznul fi'li, merupakan waznul fi'li. Zada Yazidu. Itu semacam itu. Ya. Pun juga demikian, ada orang berarti nama. Ya, namanya Utsman. Ya kan? Namanya Utsman. Misalnya ada orang namanya itu Utsman. Gitu kan? Utsman. Gitu. Loh, ini alamiah. Memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian kita sebut sebagai isim ghairu munsharif, sehingga cara bacanya tidak boleh ditanwin. Ketika apa? Ketika ada tambahan salah satu dari yang 6 ini. Ternyata ini ada alif, ada nun. Berarti di sini masuk dalam kategori ziyadatul alifi wan nuni. Ada ziyadatul alif wan nun di sini, ya. Karena ada ziyadatul alifi wan nuni, berarti yang namanya Utsman sudah memenuhi persyaratan untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif. Karena demikian cara bacanya harus Utsmanu, tidak boleh Utsmanun. Itu semacam itu. Ya. Udul misalnya. Selanjutnya begitu. Ada orang namanya Umaru. Apakah boleh ditanwin? Ya dilihat dulu. Umaru adalah isim alam, berarti alamiah dia karena nama memang. Kemudian Umaru juga mengikuti wazan fu'alu. Wazan fu'alu ini udul. Karena demikian Umaru memenuhi persyaratan untuk kemudian diangkat sebagai isim ghairu munsharif. Karena demikian Umaru cara bacanya tidak boleh ditanwin. Nggak boleh dibaca Umarun, tapi dibaca Umaru. Kenapa? Karena dia itu memenuhi persyaratan untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif. Di samping dia alamiah, juga waznul juga udul. Itu semacam itu. Selanjutnya apa? Taknis. Ada orang namanya Fatimatu. Boleh nggak ditanwin? Ya dilihat dulu. Fatimatu itu adalah isim alam, berarti isim alamiah ini. Fatimatu ada taknisnya di sini. Karena memang untuk perempuan, berarti di sini taknis. Karena demikian ini sudah memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif. Karena demikian cara bacanya tidak boleh Fatimatun, tapi harus dibaca Fatimatu. Itu semacam itu, ya. Tapi di sini diperhatikan, kalau seandainya kemudian yang namanya nama itu cuma 3 huruf, misalnya meskipun da'dun itu nama untuk perempuan, hindun itu nama untuk perempuan memang, ya kan? Akan tetapi tetap ditanwin karena di sini hanya 3 huruf. Kalau 3 huruf langsung ditanwin saja, tidak masalah, gitu ya. Itu semacam itu. Kita kalau baca hindun bukan hindu. Kalau baca da'dun bukan da'du, tapi da'dun. Padahal dia untuk nama untuk perempuan. Nama dan perempuan. Berarti alamiah plus taknis. Yang pada akhirnya itu disebut sebagai isim ghairu munsharif, tapi tidak disebut sebagai isim ghairu munsharif karena jumlah hurufnya cuma 3. Itu semacam itu. Kemudian ajam. Ajam itu apa? Nama yang bukan bahasa Arab. Ini Ibrahim, ini bahasa Ibrani, Ismail, ya, dan seterusnya. Ini kenapa kok Ibrahimu, Ismailu, kok tidak Ibrahimun, Ismailun? Karena ini memenuhi persyaratan. Apa? Yang pertama dia alamiah, yang kedua itu adalah termasuk dalam kategori apa namanya? Ajam. Ajam itu adalah bahasa non-Arab. Itu semacam itu. Ketika ada orang namanya non-Arab, bahasanya non-Arab, ya tidak boleh ditanwin karena itu memenuhi persyaratan alamiah plus ajam. Yang terakhir adalah tarkib masji. Secara sederhana ini gabungan 2 kata dijadikan satu.
Misalnya yang terkenal ba'al-bak. Ba'al-bak ya. Iku asalnya adalah ba'lun plus bakun. Ya, itu kemudian ditambahkan menjadi ba'al-bak, itu namanya tarkib masji. Ya, karena demikian ini tidak boleh ditanwin juga. Itu semacam itu. Ya, tidak boleh ditanwin juga. Jadi itu adalah yang untuk illatani. Sekarang yang illatun wahidatun taqumu maqamal illata ini bagaimana? Ya, kita gosok ini, kita hapus. Itu Allah. Itu kita hapus. Illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Illatun satu illat, ya. Illatun wahidatun satu illat, tapi taqumu maqamal illataini. Apa saja itu? Yang pertama, masuk dalam kategori sighat muntaha al-jumu'. Al-jumu'. Sighat muntaha al-jumu'. Yang kedua adalah alifut ta'nits. Gitu. Ya, alifut ta'nits. Gitu. Sighat muntahal jumu' itu pokoknya mengikuti wazan mafa'il atau mafa'ilu. Gitu. Ya. Sighat muntahal jumu' itu adalah bentuk puncaknya jamak. Bentuk puncaknya jamak kalau dalam bahasa Arab itu diikutkan pada wazan mafa'ilu. Yang paling penting adalah yang pertama berharokat fathah, yang kedua berharokat fathah, yang ketiga alif, yang selanjutnya adalah berharokat kasroh. Apakah itu akan afa'il misalnya sama aja? Apakah fawa'il sama aja? Pokoknya yang pertama berharokat fathah, yang kedua berharokat fathah, yang ketiga adalah alif. Pun juga demikian, ya kan? Yang pertama fathah, yang kedua fathah, yang ketiga alif. Yang ini kasroh, ini ada iya-nya, nggak masalah, ya. Apakah afa'il, apakah fawail, sama saja. Pokoknya itu masuk dalam kategori sighat muntahal jumu'. Ketika sebuah kalimat isim, kok kemudian cara bacanya diikutkan pada wazan mafa'ilu atau mafa'ilu, itu disebut sebagai isim ghairu munsharif. Inilah alasan misalnya kenapa kita kok bacanya masajidu, nggak boleh masajidun. Kenapa? Karena ini isim ghairu munsharif, sighat muntahal jumu'. Kenapa kalau sighat muntahal jumu' maka disebut sebagai isim ghairu munsharif? Kenapa kalau isim ghairu munsharif maka cara bacanya tidak boleh ditanwin? Ya, misalnya seperti masabihu, misalnya masabihu, misalnya. Ini juga tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena ini termasuk dalam kategori sighat muntahal jumu'. Kok tahu kalau ini sighat muntahal jumu'? Iya, karena mengikuti wazan mafa'ilu. Karena sighat muntahal jumu', maka ini termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Ya. Kemudian selanjutnya adalah alifut ta'nits. Alifut ta'nits itu apa? Alif yang menunjukkan perempuan. Sederhananya ini ada dua macam, ada yang disebut sebagai maqsurah, ada yang disebut sebagai mamdudah. Yang maqsurah itu adalah mengikuti wazan fu'la. Kalau yang mamdudah ya itu fa'la'u ya. Misalnya baydha'u di sini. Fa'la ya kan? Baydha'u. Ah ini alif mamdudah. Kenapa? Karena di sini matnya panjang. Setelah alif ada hamzah. Kalau ini maksurah karena ini hanya sekedar berhukum mat tabi'i, ya, satu alif dua harokat, ya, semacam itu. Jadi kalau seandainya sudah alif maksurah, husna, hubla misalnya, ya sudah, baydha'u termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif yang masuk dalam kategori illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Apa saja itu? Sighat muntahal jumu' dan alifut ta'nits. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Selanjutnya sekarang, bagaimana kalau seandainya sudah diputuskan sebagai isim ghairu munsharif? Sebuah kalimat isim apabila sudah diputuskan sebagai isim ghairu munsharif, diperhatikan. Sebuah kalimat isim apabila sudah diputuskan sebagai isim ghairu munsharif, maka dia tidak pada waktu jarnya ditandai dengan fathah. Itu semacam itu. Nih. Ya.
Marortu. Marortu bi Ahmada. Bi Ahmada, bi adalah huruf jar, Ahmad adalah majrur. Kok dibaca fathah? Iya, ini harus dibaca fathah memang. Karena tanda jar isim ghairu munsharif, isim ghairu munsharif itu memang dengan menggunakan fathah. Begitu ya. Marortu bi Fatimata misalnya. Bi Fatimata. Bi Fatimata misalnya. Begitu. Kok ta di sini? Padahal ada bi di sini. Bi Fatimata. Iya. Ini apa kedudukannya? Majrur. Kenapa kok majrur? Karena dimasuki huruf jar di sini. Terus kenapa kok di fathah? Ya di fathah karena Fatimah itu adalah isim ghairu munsharif. Kok tahu kalau Fatimah itu isim ghairu munsharif? Iya, karena dia di samping alamiah juga merupakan taknis. Sehingga dia memiliki dua alasan sekaligus yang berdampak pada Fatimah memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai isim ghairu munsharif. Ya, bimasajida misalnya. Bimasajida. Pakai begini. Itu begitu, ya. Ya. Itu kaitannya dengan i'rab ya. Kemudian kapan yang namanya isim ghairu munsharif itu menjadi gugur hukum ke ghairu munsharifannya? Gugur ke ghairu munsharifannya apabila dia diberi al atau dimudhafkan. Kalau seandainya saya tulis marortu misalnya, saya berjalan bertemu dengan banyak masjid misalnya. Ya, gitu. Bimasajida. Pakai fathah di sini seperti tadi yang saya katakan. Ini pakai isim ghairu munsharif memang. Pada waktu jarnya ditandai dengan fathah. Ya. Tapi kalau seandainya ini kemudian diberi tanwin, diberi al, diberi tanwin, diberi al, marortu bil masajidi. Nah, menjadi di kasroh. Kenapa? Karena ada alnya. Ya, gitu. Jadi sebuah isim ghairu munsharif itu kalau seandainya pada waktu jar awalnya ditandai dengan fathah, jarnya ditandai dengan fathah. Ini jar ini, majrur. Tapi pada akhirnya ke ghairu munsharifannya itu menjadi gugur, tidak lagi ditandai dengan fathah, akan tetapi ditandai dengan kasroh. Kalau seandainya yang namanya isim ghairu munsharif itu diberi al atau dia itu adalah dimudhafkan. Misalnya marortu bi masajidil muslimina. Posisinya isim ghairu munsharif ini sebagai mudhaf, ini sebagai mudhafun ilaihi. Begitu. Karena demikian ke ghairu munsharifannya menjadi gugur. Ya, ke ghairu munsharifannya menjadi gugur. Nah, ini ke ghairu munsharifannya menjadi gugur sudah. Ketika gugur, maka dia tetap dengan menggunakan kasroh. Ketika gugur dia menggunakan kasroh. Begitu. Wa jurra bil fathati ma la yansharif malam yudhaf au yaku ba'da al radif. Itu semacam itu kata alfiyahnya. Semacam itu, ya. Marartu bimasajidil muslimina. Ya, begitu. Oleh sebab itu kalau seandainya kita lihat misalnya di Jurmiyah misalnya, apa yang dimaksud dengan i'rab? Misalnya al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Taghyiru awakhiril kalimi. Misalnya kita contohkan. Al-i'rabu misalnya di sini al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Misalnya awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafdhan au takdiran. Poin yang kepingin saya tegaskan di sini kata-kata awakhir yang di situ mengikuti wazan afail, begitu, fawail. Pokoknya yang pertama fathah, yang kedua fathah juga, yang ketiga alif, yang keempat adalah kasroh. Ini berarti isim ghairu munsharif. Karena termasuk dalam kategori sighat muntahal jumu yang pada waktu jarnya harusnya ditandai dengan fathah. Awakhir di sini posisinya menjadi mudhafun ilaihi. Karena demikian harusnya di fathah di sini. Tapi kenapa kok kemudian dalam konteks awakhir kok di kasroh? Awakhiril kalimi, taghyiru awakhiril kalimi. Karena ke ghairu munsharifannya gugur. Kenapa? Karena ini dimudhafkan ke sini.
Ini mudhaf ilaih dari taghyir, ini mudhafnya, ya. Ini mudhaf ilaihnya awakhir sehingga berhukum jar, tapi awakhir di samping menjadi mudhaf ilaih, dia juga menjadi mudhaf, dimudhafkan. Karena dia juga berstatus sebagai mudhaf, maka yang namanya ghairu munsharifannya gugur sehingga tidak lagi ditandai dengan fathah, akan tetapi ditandai dengan kasroh. Pun juga demikian kata-kata awamil. Awamil di sini juga menjadi mudhafun ilaihi. Menjadi mudhaf ilaih. Kalau menjadi mudhaf ilaih dia majrur. Ya kan? Dia majrur. Awamil itu huruf yang pertama fathah, huruf yang kedua itu adalah fathah, yang ketiga alif. Ini berarti disebut sebagai sighat muntahal jumu'. Karena sighat muntahal jumu', maka dia termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Karena isim ghairu munsharif pada waktu jarnya ditandai dengan fathah. Pertanyaannya, kenapa di sini kok kasroh? Di sini di kasroh lebih disebabkan karena dia dimasuki al, sehingga ghairu munsharifannya menjadi gugur. Itu semacam itu, ya. Jadi ghairu munsharifannya menjadi gugur. Ya. Jadi itu yang penting dalam konteks isim ghairu munsharif pemikirannya, ya. Memang ada satu wacana lagi yang insya Allah akan kita jelaskan selanjutnya gitu ya, tentang isim ghairu munsharif kita anggap belum tuntas. Ada hal yang harus kita tuntaskan karena ini masih ada space-nya harus panjang, ya. Maka kita akan buat pada episode berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.